Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali kita berjumpa kembali dalam program Bincang-Bincang bersama LK3, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Bersama saya sudah hadir narasumber Ibu Syarifah Inovesti, MPSI Psikolog dari LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Selamat datang Ibu Syarifah Inovesti. Selamat datang. Lebih akrab dipanggil Ivo. Ibu Ivo ya. Kita akan membahas bagaimana ini anak berkebutuhan khusus. Mungkin masih ada yang belum paham soal anak berkebutuhan khusus. Kita bisa kasih definisinya ini, Bu. Ya, anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan mental sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Anak yang mengalami kekerasan, anak yang berada dalam daerah konflik, daerah bencana alam, daerah terpencil. Nah, ini yang membutuhkan penanganan khusus dan orang-orang yang terlatih secara khusus. Nah, seperti itu. Iya, anak berkebutuhan khusus bukan di fisik saja ya, tapi Bukan. ke mental. Hambatan fisik, mental, karena dia mengalami jadi kekerasan juga di LP, daerah terpencil, daerah konflik, daerah bencana alam. Nah, seperti itu. Nah, ini kita Lebih perlu luas, tahu iya. penyebabnya pula, Bu, bagaimana ini anak-anak ini kok bisa dikatakan berkebutuhan khusus gitu. Nah, banyak faktor penyebabnya. Yang pertama ada prenatal sebelum kelahiran. Bisa jadi kondisi ibu pada saat hamil mengalami kondisi fisik yang kurang fit misalnya, atau kondisi gizi yang kurang sehingga mempengaruhi kondisi anak. Kemudian pada saat proses kelahiran, apakah proses kelahirannya diperlukan bantuan alat atau sebagainya, nah ini juga menyebabkan anak menjadi berkebutuhan khusus. Kemudian pasca lahir, setelah anak itu lahir, apakah gizinya cukup, apakah mengalami kondisi sakit, dan segala macamnya juga menyebabkan anak menjadi berkebutuhan khusus. Jadi banyak faktor yang menyebabkan sehingga anak tersebut menjadi anak berkebutuhan khusus. Itu kalau dari lebih ke fisik tadi itu Iya. ya. Nah, kalau sedangkan mereka yang lahirnya normal, gizinya cukup, kemudian ketika lahiran juga diperhatikan bagaimana gizinya, lingkungan sekitar juga berpengaruh terhadap seseorang anak, apakah dia nanti bisa dikategorikan sebagai berkebutuhan khusus gitu? Lingkungan pengaruh. Kalau misalnya stimulus dari lingkungan yang tidak optimal sehingga perkembangannya tidak optimal dan pertumbuhannya. Misalnya perkembangan bicara diabaikan. Umur 3 tahun kosakatanya belum banyak, misalnya 1, tapi orang tua menganggap itu biasa saja. Kalau dibiarkan bisa jadi akan semakin fatal akibatnya. Jadi memang harus segera ditangani yang hal-hal yang begitu, segera ya? ditangani. Silakan diperiksakan ke dokter misalnya, ke psikolog, nah seperti itu. Jangan anggap remeh ya. Iya. Yang sesuatu ya nanti wajar, masih anak-anak, masih ada waktu bagi dia untuk nanti umur 5 tahun udah bisa ngomong lah tuh, misalnya gitu ya. Gitu. Nah, cepat untuk jalan, lambat bicara, nah belum tentu. Bisa jadi dia mengalami anak berkebutuhan khusus. Gitu. Dan solusinya adalah? Tetap di asesmen ke dokter, periksakan ke dokter, ke psikolog, nah seperti itu. Iya, asesmen. Di LK3 juga bisa kami melayani untuk anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Langsung diberikan pemahaman bagaimana nanti penanganannya begitu, Bu ya? Iya, penanganan. Kalau misalnya gizinya kurang, bisa tolong ke dokter ya kan, bagaimana masukannya, apakah perlu suplemen gizi, bagaimana untuk membantu perkembangan anak tersebut. Baik, jangan sampai terlambat ya, karena ini sangat dikhawatirkan akan berdampak panjang terhadap anak ya. Kadang-kadang sudah kelas 5 SD, tinggal kelas terus baru ke SLB. Nah, seperti kan agak lambat penanganannya seperti itu. Jadi sebelum sampai tinggal kelas bertahun-tahun, segera di ke rumah sakit seperti itu atau ke psikolog. Dia lebih kepada fisik atau kepada mental, misalnya lambat menangkap pelajaran. Ya, berarti kan dari segi kognitifnya, kecerdasannya. Kedua, misalnya dari segi sosial, interaksi sosialnya yang terhambat. Kemudian dari segi emosinya, kalau misalnya dia mudah marah, mudah ngamuk, mudah tantrum, nah segala macamnya seperti itu. Udah nampak gejala-gejalanya, bisa langsung diperiksakan apakah ini mengalami ABK apakah tidak, seperti itu. Misalnya fokus untuk belajar dia tidak bisa lama, hiperaktif, tidak bisa diam, nah seperti itu kan. Tidak bisa diam seperti apa? Apakah sampai ada yang sampai 3 hari mungkin tidak bisa diam, tidak tidur. Nah itu kan perlu di asesmen lebih lanjut misalnya ke dokter. Nah, apa yang menjadi penyebabnya seperti itu. Baik, ini penanganannya kita bisa kecilkan dari usianya, Bu. Apakah usia mereka yang rentan terhadap anak berkebutuhan khusus ini ketika mereka usia 0 sampai 5 tahun saja kah, atau dari 0 sampai 10 atau sampai dan seterusnya? Ada bisa dari umur, klasifikasi umur? dalam kandungan bisa. Beberapa klien saya itu bisa, misalnya ibunya mengalami sebelum lahir ya, tokso, virus dari kucing, hewan itu biasanya. Nah itu biasanya dokter tahu. Nah itu bisa langsung ditangani. Bagaimana solusinya nanti dokter yang lebih paham pada saya. Jadi kalau sudah lahir, sudah usia 0 sampai dengan usia sekolah misalnya seperti itu sudah kelihatan
misal lambat perkembangan bicaranya, langsung misalnya terapi. Di RSUD sekarang sudah ada ininya kan, Baik. terapinya seperti itu. Baik, jadi artinya kalau dia lahir normal, kemudian pertumbuhannya juga normal, begitu umur 10 tahun baru kelihatan misalnya ada sesuatu yang lambat aneh. ya, iya. Nah, ini cepat-cepat ditangani sebaiknya Bu ya, begitu ya? Sebaiknya gitu. Karena ke kami ini sudah kelas berapa ya? Sudah kelas 5 SD, suruh pindah. Dan semua sekolah tidak mau menerimanya. Kemudian saya coba asesmen, nah ini penanganannya sudah harus ke psikiatri ternyata. Nah ini juga lebih lambat penanganannya kan. Iya. Saya tanya Mirawat dari kecil bagaimana Ibu? Sudah kelihatan memang dari asesmennya. Dia memang sangat emosi ketika misalnya tidak mau temannya bermain, dia ngamuk langsung. Lewat hewan-hewan misalnya kucing atau apa langsung di ininya, dicekiknya, dibunuhnya seperti itu. Dan nampak kelihatan sangat-sangat gangguan emosinya sudah kelihatan ya seperti itu. Ternyata kalau dibiarkan semakin parah di sekolah tidak bisa belajar dengan fokus, terganggu teman-temannya. Baik, adakah jenis-jenisnya Bu? Ada beberapa macam jenisnya. Yang pertama itu tunanetra misalnya, itu mengalami hambatan dari segi penglihatan. Nah itu biasanya dia butuh seperti kacamata atau tongkat ya untuk mobilisasinya. Kemudian tunadaksa itu gangguan di fisik. Dia biasanya untuk mobilisasi membutuhkan kursi roda, kemudian tongkat, nah seperti itu. Kemudian ada tunagrahita, itu biasanya permasalahan di kecerdasannya di bawah rata-rata. Kemudian ada autism, itu bermasalah pada sosial dan emosinya. Kemudian ada tunalaras, nah itu bermasalah pada gangguan emosinya. Kemudian ada gangguan ADHD, gangguan fokus dan konsentrasi. Tunawicara juga gangguan dari jumlah kosakatanya, mungkin dia tidak bisa bicara tapi bisa mendengar. Ada yang tunarungu juga, dia tidak bisa mendengar tapi dia bisa belajar menggunakan bahasa isyarat. Makanya butuh penanganan lebih khusus untuk bisa optimal potensi yang dimiliki gitu. Iya. Kalau anak berkebutuhan khusus dia menderita misalnya dari fisik, itu memang tidak menjadi wewenang kita sebagai manusia begitu ya. Itu memang anugerah lah, anugerah tersendiri bagi orang tuanya. Tapi begitu dia menyerang mental, nah ini yang harus segera ditangani begitu Bu ya. Jangan diabaikan gitu ya. Jadi intinya orang tua itu harus menerima dulu kondisi. Kadang orang tua dia bukan menolak, tidak menerima ini cuma segini, ini cuma ADHD misalnya seperti itu. Terima dulu kondisinya, baru bisa menerima masukan dari orang sekitarnya. Ini ke sini, ini arahnya ke sini, baru bisa menerima. Kalau tidak mau menerima dia denial. Tidak, ini sehat kok seperti itu. Itu yang agak sulit untuk penanganannya, untuk sesi konseling juga sulit. Penting orang tua dulu menerima, nanti kita bisa sharing diskusi mau kemana nih arahnya. Oh, ini dirujuk ke rumah sakit misalnya seperti itu. Ini harus diterapi, ini misalnya harus sekolah ke SLB, nah seperti itu. Iya. Butuh orang lain untuk menangani anak karena yang dari kebutuhan khusus ya. Karena butuh keahlian atau orang yang profesional untuk membantu proses belajarnya secara individual. Iya. Adakah cara tersendiri untuk membuat anak tidak masuk ke kategori berkebutuhan khusus Bu? Ketika misalnya di dalam kandungan atau bagaimana, ada trik-triknya kan? Ini lebih ke bidang kesehatan ya. Ibunya harus, dan orang tua lingkungan sekitarnya harus sehat secara fisik dulu, yang benar gizinya juga harus cukup, kemudian sehat secara mental juga. Itu penting untuk perkembangan kondisi ibu pada saat hamil seperti itu. Baik. Demikian pemaparan dari Ibu Syarifah Investi ya Bu Ivo soal anak berkebutuhan khusus. Sudah sedikit tercerahkan Bu pandangan kita soal itu. Dan yang jelas setiap anak adalah anugerah. Iya, benar. Dan potensinya bisa digali terus dan bisa menjadi anak yang membanggakan apabila orang tua menaruh perhatian maksimal kepada anaknya begitu Bu ya. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Seluruh kru yang bertugas juga mengucapkan terima kasih. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.